Oke adik-adik generasi cerdas sahabat Iyelindo, ketemu lagi dengan saya Bapak Gregorius Rinduriani Eskom MT. Kali ini saya akan mencoba membuatkan tutorial singkat tentang bagaimana kita membuat project pada aplikasi NetBeans ya. Java di sini bahasa pemrogramannya dia menggunakan Java ya. Aplikasi tools yang saya gunakan adalah NetBeans versi 8.0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengaktifkan atau double klik pada aplikasi NetBeans yang ada di desktop ya. Ini hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, inilah tampilan awal daripada aplikasi atau tools yang kita gunakan, yaitu NetBeans 8.0 ya. Nah, aplikasi NetBeans sendiri adalah aplikasi yang bahasa pemrogramannya itu menggunakan Java ya, menggunakan Java versinya, menggunakan Java. Nah, aplikasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan atau membuat program-program yang berbasis desktop ya, program-program berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Nah, oke, untuk memperhemat waktu saya lanjut saja. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengklik file di saat kita membuat project ya, membuat project baru. Kita mengklik file, kemudian new, lalu pilih Java ya. Pada bagian kategori kita pilih Java, kemudian pada project pilih Java aplikasi, lalu kita klik next. Nah, selanjutnya pada project name, nah di sini kita akan memberikan nama project ya. Nama project kita itu apa? Nah, kebetulan kita akan membuat project baru. Saya kasih nama saja di sini membuat project ya, membuat project. Nah, kemudian pada project lokasi, nah di sini kita akan menentukan tempat atau lokasi penyimpanan project kita. Nah, kita tentukan tempat penyimpanan project kita bisa klik browse. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan project kita. Nah, kita tentukan tempat lokasi penyimpanan project kita di mana. Misalnya saya akan menyimpannya di drive E misalnya ya, drive E. Saya klik di drive E, kemudian saya open. Nah, sini dia ya. Jadi posisi project saya adalah posisinya ada di drive E. Nah, folder projectnya ya, project foldernya adalah membuat project ya, membuat project. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu di create main class-nya, kita pastikan di sini tanda centang ya, diberi tanda centang. Kemudian kita klik finish. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah. Oke. Nah, berikut akan tampil lembar kerja elektronik ya. Lembar kerja elektronik dari aplikasi NetBeans ya, aplikasi NetBeans. Nah, di sini ada beberapa bagian penting ya yang dibagi, ada 3 bagian penting, yaitu ada page. Nah, page di sini adalah berfungsi atau bertujuan untuk mengelompokkan ya. Dia mengelompokkan, sifatnya untuk mengelompokkan kelas-kelas ya, mengelompokkan kelas-kelas yang ada di dalam library ya, yang ada di dalam library pada aplikasi NetBeans ya. Nah, ini page. Page ini adalah nama projectnya di sini ya, nama projectnya. Kemudian di bawah sini ada nama kelasnya ya, kelasnya. Kemudian ada public starting point pin, ini bagian apa ya, bagian fungsi ya, bagian fungsi. Nah, di bagian fungsi ini disinilah yang akan kita membuat apa ya, kita akan membuat scriptnya di sini atau mengetikkan scriptnya di sini. Di sini dalam bahasa Inggrisnya to the code application logic here. Jadi sinilah yang akan kita meletakkan script kita. Nah, berikut saya akan membuat script sederhana ya, karena inilah project kita yang pertama ya. Project kita pertama, saya akan membuatkan script sederhana. Misalnya akan menampilkan nama ya, menampilkan nama kita. Nah, yang pertama di sini kita bisa langsung saja mengetik sistem, kita membuat perintah untuk menampilkan sesuatu ke layar ya. Kita ketik sistem titik out titik print ya.
print, lalu saya kasih string, kemudian saya kasih masuk nama ya, Gregorius Rinduh Iriane ya, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tanda titik koma di terakhir. Oke. Print ln ya, gini ya. Oke, seperti ini. Print ln ini adalah print ln ya, print ln. Nah, ini adalah perintah atau fungsi untuk menampilkan sesuatu ke layar ya, untuk menampilkan sesuatu ke layar. Nah, ada dua ya, ada print dan ada print ln atau print len. Nah, perbedaannya adalah jika print hasilnya adalah kursornya tidak akan berpindah, jadi dia kursornya akan tetap pada baris yang sama. Kalau kita menggunakan perintah print len atau print ln, nah itu dia akan melakukan pindah baris, jadi kursornya akan melakukan pindah baris. Oke. Sebelumnya, kemudian kalau kita yakin sudah benar, tidak ada error di sini, kita mencoba compile ya. Kita mengcompile dulu ya. Kita compile program dulu ya. Kita klik debug. Nah, ini dia. Kita coba dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Gregorius Rinduh Iriane. Lalu dia pindah baris seperti ini ya. Nah, misalnya saya menggunakan print saja ya, tanpa ln di belakang. Nah, kalau kita jalankan, kita running dia, hasilnya akan seperti ini ya. Tidak pindah baris ya. Sudah oke. Ini bagaimana kita membuat project, kemudian perbedaan antara print dan print len ya. Nah, oke. Sampai di sini tutorial singkat kita, sahabat Uyelindo. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sekian dan terima kasih.